semuanya. Nah, hari ini kita mau membahas sesuatu yang seru banget. Tapi pertama perkenalkan ya, saya di sini sebagai host Sasa dan kita ada teman-teman yang asik banget dari Pincip-Pincip, Mahi-Mahi, HI, ada Haikal, dan ada Calvin. and let's talk with Gaya. Oke, jadi kali ini tuh kita mau membahas soal filosofi teman-teman. Nah, filosofi ini dalam banget ya dan sangat berpengaruh ke kehidupan kita karena ya tentang hidup itu sendiri, setuju nggak guys? betul banget. yes, Jadi filosofi yang akan kita angkat kali ini itu tentang cara berpikir, ilmu dan pengetahuan. Menurut kalian tuh ada perbedaan nggak sih sama ilmu dan juga pengetahuan ini? gini, pengetahuan itu adalah hal yang kita pelajari gitu. Dan perbedaannya dengan ilmu, pengetahuan ini adalah hal yang manusia pertama kali dapat. Nah, lalu saat dia diujikan melalui orang-orang tertentu ya, dan melalui uji empiris segala macam, nah baru pengetahuan ini bisa berevolusi jadi ilmu. Ya jadi simpelnya pengetahuan sama ilmu ini dia sama, cuma bedanya ilmu ini adalah pengetahuan yang sudah diujikan oleh ahli. Jadi kayak Ya. pengetahuan itu cuman tangga pijakan buat mendapatkan suatu ilmu gitu ya? Yes, andai kata Ya, kurang lebih. cuma mentahan aja lah. Ah, Dan ilmu oke, itu oke. lanjutannya. Ya, pengetahuan itu mentahannya. Nah, jadi kan ilmu ini tuh bisa dibilang konkret. Pasti ada beberapa ilmu yang kita tahu, misal ilmu tentang matahari, bumi, angin, oksigen dan sebagainya itu pasti sudah dipelajari dan kita sudah tahu Ya. karena di umur yang kita sekarang ini pasti sudah logis di kita kan, Yes. dan itu scientific ceritanya ya. Yes. Nah, dari ilmu-ilmu yang kita tahu ini, menurut kalian ya, apa ada nilai-nilai moral di belakang itu? Nilai-nilai moral di belakang ilmu. Kelvin ada pendapat? Kalau bagi saya ya, moral itu adalah batasan wajar bagi manusia. Yes. Yes, itu dia. Jadi apakah pertanyaannya apakah moral mampu membatasi ilmu? Enggak, jawabannya enggak. Karena ilmu itu kita harus radikal dalam ilmu ya, untuk kita mengetahui semua pengetahuan gitu. Iya sih, setuju. Dari ilmu ini kira-kira ada batasannya nggak? Pasti ya. Kita sebagai manusia pengen banget nih buat dapetin ilmu lagi dan lagi sampai pengetahuan yang Yes. kita dapatkan itu bisa dibilang keluar dari apa ya namanya, gelas kaca diri kita sendiri gitu dalam otak kita. Ya. Menurut kalian ini limitasi-limitasi apa yang ada dalam ilmu itu, yang harus ada atau sudah ada? Oke, Oh, kalau kita bicara soal ilmu ya, saya bakal mungkin mengaitkan sedikit dengan 6 level berpikir yang pernah saya pelajari. Iya, ya. Nah, jadi di mythology thinking itu ilmu tidak terlalu berperan besar karena orang-orang masih pakai logika mistika buat memahami segala sesuatu. Ibaratnya, ini hujan nih, oh berarti ini tanda-tanda dewa lagi nangis atau segala macam. Itu pemikiran yang paling rendah banget dan mereka belum pakai ilmu itu sama sekali, belum ada pengetahuannya lah. Lalu masuk ke common thinking, mereka mulai pakai pengalaman sederhana atau berdasarkan kesimpulan pendek. Ilmu tetap mungkin belum dipakai kali ya karena mereka sekedar hipotesis belaka dan belum ada background ilmu yang mengcover apa yang mereka ucapkan gitu. bakat kata itu kayak bocah nonton kartun lah. Ya, jadi dengan kesimpulan pendek mereka sudah bisa kayak Nganggap itu nyata. iya, ini gara-gara ini karena aku pernah lihat itu terjadi di sini. Iya. Wih, ada Spider-Man bisa keluarin daging-daging apa dipakai. Kan nggak mungkin tuh. Nah, pas masuk di logic thinking, ini baru mereka sudah mulai pakai namanya rasionalisasi. Sudah mulai pakai ilmu karena logika mereka sudah main tuh, nalarnya udah main dan mereka sudah bisa kayak pakai ilmu ini buat menjelaskan terhadap suatu fenomena. Kayak hujan nih, ya walaupun belum terlalu kompleks kali ya penjelasannya, kayak ini hujan ini terjadi karena awannya mendung hitam, berarti dia lagi nampung air loh, akhirnya hujan gitu. Nah lalu kita next masuk ke scientific. Nah ini yang sudah mulai dia rasionalnya main secara penuh. Ya. Dia sudah bisa menjelaskan sesuatu secara kompleks
tanpa Istilah kata butuh penelitian, Iya. butuh penelitian gitu lah. ya kurang lebih gitu. Kalau Kayak- kalau logika kan itu kan awan mendung pasti hujan. Tapi Iya. kalau dalam scientific itu dia bakal diteliti dulu nih, apakah mendung itu memang bakal hujan atau sebaliknya. Nah, ya. Nah, disinilah scientific thinking ini menegaskan soal limitasi ilmu yang bisa digapai manusia. Yes. Nah, di scientific thinking ini itu bisa dibilang adalah sebuah daerah yang cukup rawan untuk seseorang dalam berpikir. Karena kalau salah jalan, itu bisa jatuh ke jurang ateisme atau terkurung di ruang agnostik. Yes. Nah, jadi di scientific ini ego manusia diuji dengan cara mereka mendapatkan sebuah pencerahan dari segala bidang kayak ternyata ini bisa dipelajarin, ternyata ini ada penjelasannya, ternyata ini penjelasannya. Mereka bisa menolak asas ketuhanan. Nah, tapi bagi seseorang yang bisa membuka pikirannya, dia akan menyadari bahwa pada akhirnya ilmu itu tidak bisa menjelaskan segala hal. Ya. Pada akhirnya manusia akan menemui sebuah tembok yang tinggi yang tidak bisa dilewati oleh akal. Dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa menaiki suatu hal yang ingin mereka capai dengan pengetahuan yang mereka sekarang. Nah, itu mereka sedang berada di namanya fase philosophy thinking, yaitu fase di fase penerimaan bahwa akan selalu ada jawaban, akan selalu ada pertanyaan yang tersisa, yang jawabannya itu cukup manusia sandarkan. Yes. Kekuatan absolut di atas mereka, yaitu Tuhan. Nah, setelah berhasil menerima segala rasionalisasi tersebut, barulah mereka mencapai sebuah fase evolusi tertinggi dari mythological thinking, yaitu theological thinking. Nah, itu. Oke. Jadi teologi thinking itu berfokus kepada ilmu-ilmu agama dan itu dipastikan pasti Yes. benar. Karena itu langsung dari Tuhan atau Iya. God sendiri gitu. Jadi manusia sudah bisa menjelaskan sesuatu menggunakan scientific, Yes. tapi juga memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk menyerahkan sesuatu yang mereka tahu mereka sendiri tidak punya kemampuan gitu untuk Yes. menggapai itu. Akhirnya ditaruhlah ke Tuhan. Jadi manusia tentu punya limitasi dalam berpikir dan punya limitasi dalam mencari ilmu, karena memang pada sejatinya manusia diciptakan untuk mengetahui yang seharusnya mereka ketahui saja. Jadi kurang lebih begitulah. Dan Bagaimana for your penjelasan? information ya, manusia itu adalah subjek dan subjek itu ada sang pencipta. Itu ada Yes. dalam objek material. Nah, objek material itu ada fisik dan metafisik. Nah, objek fisik itu contohnya apa? Bisa kita ambil mungkin barang hadiah ya. Yes. Andai kata ini HP pemberian dari pacar gitu kan. Nah, ini fungsinya buat apa nih? Ini peranan nih. Fungsinya buat apa? Makanya ada fisik dan ada metafisiknya. Metafisiknya itu pasti ada tujuannya nih. Tujuan dikasih HP ini, kado ini buat apa? Bisa bilang kasih sayang, cinta. Nah, makanya fisik itu bisa dimasukkan ke dalam metafisik. Namun metafisik juga bisa dimasukkan ke dalam fisik. Itu hanya bagaimana cara kita mengimplementasikannya lah. Tadi ngomong-ngomong soal apa ya namanya? Teologi Yes. thinking. Yes. Artinya misalnya nih, petinggi-petinggi agama atau orang-orang yang ngeklaim kalau mereka itu orang-orang yang menjunjung tinggi banget agama itu, mereka berpikirnya paling tinggi, selalu benar gitu. Itu tergantung landasannya lagi. Kan kalau misalnya kebenaran, orang theological thinking ini dia nggak langsung ngangkat kebenaran ini absolut ke Tuhan gitu. Itu malah fase mythological thinking. Jadi kebenaran itu karena dia sudah melewati fase logical, fase scientific dan segala macamnya, dia sudah bisa memfilterisasi kebenaran yang masuk ke dirinya. Jadi orang theological thinking memang berlandaskan soal ketuhanan kan.
Cuman mereka tidak blind follower seperti mythological thinking. Jadi orang mythological thinking dia baru akan menyerahkan kebenaran ke Tuhan jika memang dari segala ilmu yang bisa ia pelajari dia tidak memiliki jawaban sama sekali atas hal yang dia cari. Jadi orang yang langsung mengatasnamakan agama atau ketuhanan dengan mengaitkan kebenaran itu bukan theological thinking, malah sebaliknya devolusi dari theological thinking yaitu mythological thinking. Ngomong nih soal teologi, Tuhanan, mitologi dan sebagainya, ada nggak pendapat kalian soal, atau aku tanya dulu nih, kalian tahu soal mitologi dewa-dewa mitologi Yunani gitu? Tahu dong. Tahu lah. Oke. Jadi pendapat kalian soal mereka itu apa nih? Pendapatku Kalau mau aku jawab dulu nih. silakan. Aku lagi. Oh, kalau pendapat saya ya, bagi teologi dan mitologi itu suatu hal yang sama namun bedanya dalam artian tadi kan udah dibahas tuh scientific. Jadi ketika scientific tidak menemukan jawaban atas suatu keyakinan atau agama, karena dalam saat kita mencari tahu agama itu memang ada atau nyata, itu gimana kita melihat penelitian. Andai kata contoh Zeus, emang betulan ada tuh terlihat dan dibuktikan secara nyata ada pulau di atas itu. Ya kan ada apa ada pulau? Nggak ada. Kita lihat sih. Nggak ada ya, nggak ada. Ada kan, makanya itu dimasukkan ke dalam mitologi karena Yeah. memang belum terlihat gitu loh bukti nyatanya. Sedangkan untuk agama-agama yang resmi, contohnya kayak sungai di, saya lupa itu sungai di mana ya? Sungai apa itu namanya itu? Yang mana? Nah ini Ya Sungai Nil. Iya. Nah, itu kan ada tuh yang katanya airnya jadi merah tuh, ya nggak sih? iya pernah Oh, Tapi ada beritanya. ya ada kan? Iya. Dan itu ada di dalam Alkitab. Di dalam ya betul banget. Jadi itu juga ada di kitab suci itu dijelaskan kan? Nah itu udah jadi bukti bahwa agama itu memang ada gitu, memang sudah eksis. Ya contohnya kayak gitu. Ya, tapi kalau memang kita kembali soal pendapat tentang dewa-dewa tadi itu tergantung dengan yang mereka yang menganut kepercayaan sih. Yes. Jadi kita kembalikan ke orang-orang yang percaya mereka Iya, yang ada apa tidak aja. Itu kemauan mereka sendiri dan Iya. kita dukung aja ya. Oke. Next nih, karena kita sudah ngomongin soal hal-hal yang ada dan nggak ada dan juga backgroundnya nih, ada sesuatu lagi nih yang mau aku tanya, apalagi soal objek-objek yang misalnya fisik konkret ada dan juga kaitannya dengan abstrak non fisik tadi sudah ada disinggung kecil-kecil kan, Oh. Alvin. Tapi aku pengen tahu lebih dalam lagi nih, gimana menurut kalian gitu, apa yang kalian ketahui tentang hal ini? Kalau kita bahas soal objek kan ada dua, objek material sama objek formal. Yes betul banget. Nah, kurang lebih mereka tuh kesinambungannya tuh begini. Objek material itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang bisa dijelaskan dan turut campur dalam kehidupan manusia. Sementara objek formal adalah sebuah pandangan atau cara untuk kita melihat objek material ini dari berbagai sisi. Jadi kalau kita ambil contoh objek material di section abstrak, yaitu kita ambil contoh paling pertama ya ilmu ya. Contoh paling pertama ilmu. Nah, ilmu ini itu kita bisa gunakan objek formal. Seperti contohnya ontologi. Untuk mengetahui ilmu ini apa. Lalu masuk ke yang kedua, epistemologi. Ilmu ini bagaimana cara kita memperolehnya. Dan yang terakhir, aksiologi. Ilmu ini untuk apa? Ilmu ini untuk apa gitu kita pelajari. Jadi simpelnya objek material dan objek formal itu berkesinambungan. Dan memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain gitu. Oke, sebentar. Saya mau menambahkan untuk objek material nih. Ada namanya subjek. Subjek itu adalah adalah penciptaan yang diciptakan. Contohnya manusia, alam juga tuh. Ini kita manusia nih dan alam ini kan diciptakan nih. Ya. Nah, ada juga namanya objek fisik dan metafisik. Jadi kan dijelaskan tuh objek fisik contohnya kayak HP ataupun ini, kayak ini.
Nah, sedangkan objek metafisik itu semacam bagaimana kita apa ya, nilainya lah, nilai yang terkandung. Jadi andai kata ini saya ngasih teh ke Haikal nih. Ya. Ini tujuannya apa nih? Pasti ada tujuannya kan? Yes. Tujuannya tuh pasti apa? Dan mungkin cuma kayak sebagai ngasih. Ya memang bisa ada, tapi kan itu juga termasuk tujuan tuh. Asal ngasih ya udah, ngasih itu termasuk tujuan. Masa ngasih yang kosong sih? Ada habis, sudah habis. Mana ya? Sudah habis kan? Makan es batu sisa apa nih? Minta tolong buangkan. Iya ya. Nah, contohnya lagi ya. Objek metafisik nih. Ya. Surga deh, surga atau neraka. Apakah kalian bisa melihat gitu? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, terus gimana kita taunya tuh? Hmm. Dari ilmu kan, yang ada di dalam teologi itu sendiri. Ya. Nah, makanya ada beberapa objek yang memang nggak bisa kita lihat sendiri dan ada yang bisa kita lihat. Itu. Seru ya. Kalau kita udah hal-hal yang apa sih yang asli dan yang nggak ada ini juga. Aku mau nambah, tapi kayaknya nggak terlalu etis nih kalau aku ngomongin yang ada di pikiran sekarang. Jadi kita lanjut aja ya. Yes. Next aku mau bahas soal kalian ada pengertian soal mana ya dibilangnya, kan ilmu-ilmu yang kita dapat ini pasti dari ruang lingkup kita yang sudah diteliti oleh saintis, orang-orang sekitar kita ataupun diri kita sendiri nih. Kalian percaya nggak kalau ada hal-hal gitu yang nggak bisa kita capai ada ilmu di luar tapi kita nggak bisa nyampe gitu, gimana ya bahasanya, sesuatu yang beyond fisik, beyond apa yang bisa kita lihat dan kita pikirkan lagi gitu, bahkan metafisiknya. Ada sesuatu yang menjadi limit bagi manusia dalam mencapai hal itu gitu. Ya. Oh, dengan evolusi manusia, dengan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, mereka pasti akan menemukan jalan untuk memperoleh yang manusia sudah cari selama beberapa tahun ke belakang. Yes. Jadi jawaban dariku ya, manusia mungkin bisa aja mencapai, atau mungkin lebih sederhananya mungkin tidak ada yang mustahil gitu bagi manusia. Cuman untuk kita mencapai itu, paling nggak itu bisa beribu-ribu tahun ke depan. Karena walaupun manusia itu berevolusi, tapi evolusinya itu cukup lambat. Karena kita tidak bisa pungkiri banyak sekali konflik internal yang dialami manusia gitu. Yes, betul banget. Jadi bahkan di lingkup bumi aja kan, di lingkup bumi lah. Kalau misalnya kita bahas soal ilmu kebumian, itu laut manusia cuma baru bisa akses 5% darinya. 95% itu NASA masih belum berani untuk nge-search lebih dalam. Dan di galaksi kita sendiri, kita baru mengetahui ada sekian planet plak dan satu bintang yaitu matahari. Ya ada beberapa bintang juga sih yang sudah dikonfirmasi, cuma kita belum tahu sama sekali bentuknya itu gimana. Jadi cepat atau lambat manusia mungkin bisa mencapai batasan yang untuk sekarang mungkin kita sulit membayangkan kita capai itu gitu. Dan aku juga yakin dengan evolusi manusia walaupun lambat tapi pasti kita mungkin bisa mencapai satu hal yang mustahil. Kita tinggal doakan aja, ini bumi belum habis gitu masa. Iya, betul banget. Iya, aku mau lihat tahu yang di luar Iya. Nah, sekalian ya, kalau misalkan Haikal udah selesai nih, boleh namain nggak? Silakan. Boleh ya? Tambahin. Tadi kan ditanya tuh, apakah pengetahuan dan ilmu itu ada batasan nih? Nah, kalau menurut saya, ilmu dan pengetahuan itu ada batasannya nih. Kenapa? Saya ambil contoh dari karakter fiksi ya. Oh, boleh. Like Yagami. Jadi ada nih, kalian tahu pasti ya Like Yagami itu di mana ya? Siapa yang nggak tahu? Nah, jadi singkat cerita tuh Like Yagami itu dapat buku nih. Buku yang bisa nulis, dia nulis nama manusia, itu pasti harus mati manusianya, nama aslinya ya. Iya. Dan di situ Like mulai kepikiran, dia mulai menggunakan yang apa ya bisa dibilang ya, kayak ideologinya sendiri lah, keadilan yang dia ambil, dia capai dengan dia ngebunuh semua kriminal tuh di dalam bukunya tuh dan orang yang menghalangi dia.
Nah itu kan jadi pertanyaan tuh, apakah tujuannya itu sebenarnya baik atau jahat? Dia kan ngebunuh, tapi dia ngebunuh orang yang jahat gitu loh. Iya. Dan ini juga ngejelasin, sebelum itu langsung singkat aja deh. Di ujung penghujung cerita, like itu dia akan mau menjadi Tuhan tuh, Tuhan yang baru di dunia tuh. Iya. Singkatnya dia gagal, dan itu ngebuktiin manusia itu punya batasan dalam pengetahuan dan ilmu. Iya. Gak bisa sembarangan dia langsung, andai kata dia mau menjadi Tuhan gitu lah. Dan itu dikarenakan konflik juga kan? Yes, Dia betul terbunuh. banget. Konflik yang dimasuknya adalah saat like itu bertemu dengan L nih, Iya. sang detektif lah ya. Singkat cerita mereka itu beradu IQ lah, dimana like ini sebenarnya dia bisa ngalahin si L ini, singkat cerita, asalkan dia punya suatu ketentuan perjanjian dengan saya anggap aja itu kayak makhluk hidup kayak Shinigami, atau bisa dibilang Sebelum dilanjutin ya, mending kita break aja dulu ya, apa boleh? Karena materi berikutnya itu nanti bakal cocok banget sama hal yang kita omongin sekarang yes, ini. boleh. Jadi sekarang kita break aja dulu ya. Oke. See you later guys. Hai guys. Oke, let's talk again with Gaya. Jadi sebelumnya nih, kita level up-nya di mana ya? Penjelasan tentang apa tadi? Death Note. yes, Ya. betul. Nah, jadi tadi aku bilang bakal nyambung banget nih sama materi kita berikutnya kan. Nah, Kali ini kita mau ngomongin tentang value ataupun nilai. Tadi kita ada bahas juga sebelumnya tapi pendek banget. Jadi sekarang kita akan masuk dengan mendalamnya, apalagi dengan topik Death Note ini yang seru banget. yes, bener Oke, banget. boleh dilanjutin Oke, tadi sampai mana ya? soal Soal anu. Ini apa? Konflik antara like dan L. Nah, oke, sebelumnya Bro Haikal ini kan nonton juga nih anime, Iya. sama Bro sama Cak Sasa juga ya. ya Nah, kira-kira kalian mendukung like atau L nih? Sebenarnya dua-duanya punya tujuan masing-masing ya, dan dua-duanya punya pandangan keadilan sendiri. Ya. Cuman di sini saya lebih berpihak kepada L. Kenapa? Karena like dengan idealis ya. Mungkin kita lihatnya kayak ya puas banget, kayak mungkin di adegan awal kelihatan tuh penjahat yang berhasil lolos karena ada faktor internal segala macam. Dan like menggunakan Death Note itu untuk langsung mengeksekusinya di tempat saat itu juga. Yes, betul banget. Dan di situ dia menggunakan value keadilannya yang apa, ideologi sendiri tadi ya. Yes. Dan ideologi sendiri itu bisa bilang agak kurang serak sama saya, dimana mengambil nyawa orang dengan begitu mudah gitu loh. Ya walaupun memang ada maknanya sendiri karena memang penjahat ini bebas dari peradilan gitu kan. Betul banget. Tapi menurut saya itu salah kalau kita mengambil nyawa orang lain dengan tangan kita sendiri tanpa memikirkan dampak kedepannya gitu. Dan apalagi di episode kedepannya emang like hilang kendali kan, dimana dia banget. mulai mikir jadi Tuhan apa segala macam. Dan walaupun ya pada akhirnya L kalah kan, dia mati gitu. Tapi saya mendukung L di mana dia memang mengangkat hak Manusia lah ya. hak manusia, di mana mengatakan kepada like bahwa nyawa manusia tidak semurah itu untuk kamu hilangkan gitu loh. Dan kamu nggak punya hak untuk menghilangkan nyawa manusia karena memang bukan kamu yang punya nyawa gitu loh. Dan ya menurut saya like orang yang tidak etis dalam menegakkan keadilan dia sendiri, dan itulah kenapa saya berpihak kepada L. Bisa dibilang dia tuh benar, tindakannya benar tapi nggak bijak atau bagaimana tuh? Iya. Nah itu dia benar tapi tidak etis dan tidak tidak logis gitu loh, kayak Moral lah ya. tidak, ya moralnya tidak jalan. Jadi dia itu benar, tujuannya benar menegakkan keadilan. Betul. Cuma pertama dia mengambil nyawa orang, dan yang kedua dia menyembunyikan identitasnya gitu sebagai pembunuh. Ya. Kita bisa katakan dia pembunuh kan gitu. Yes, betul banget. Oke. Jadi, Gitu saja. iya. Oke, dari Bro Sasa. aku ya
Oke. Kayaknya karma deh, karena apa yang akan buku bilang ini mungkin agak ekstrim, tapi aku Kontroversi. dukung Light ya. Walaupun I get it sih soal kenapa Light itu salah dan sebagainya, tapi kalau di dunia yang ideal dan sebagainya, apalagi dari ya memang menurutku salah, tapi apa ya, kayaknya nih misalnya di dunia yang kriminalnya lebih sedikit, makanya Light ini berhasil membunuh semua kriminal yang ada. Pasti dunia ini bakal lebih baik menurutku ya, makanya itu aku lebih berpihak kepada Light sih. Tapi mungkin itu ya karena aku ya ekstrim aja gitu. Tapi saya yakin aku kalau misalnya memang genosida penjahat itu bisa membuat dunia lebih baik. Aduh, Saya maaf yang ditanya. Gimana ya? Genosida pembunuh. Tapi ya mungkin di logika aku sendiri ya, kalau misalnya pembunuh paling atas itu cuma Light dan semuanya di bawahnya dia itu sudah nggak ada lagi, berarti tinggal dia aja kan. Tapi aku ada mikir apa baik dan buruk di mata Light itu, kayak dalam pandangannya sendiri. Jadi misalnya nih ada kriminal yang menurutku juga pasti kejahatannya itu nggak seburuk sama misalnya pembunuhan, Iya. tapi apa di mata Light nanti itu Tetap salah gitu ya. tetap salah dan dia juga akan bunuh. Itu aku salah satu hal yang masih kudebatin dalam diriku sendiri juga. nah ini jadi pertanyaan juga nih. Juga. Like nih kan dia ngebunuh orang nih, orang yang salah nih, yang jahat nih. Tapi kan membunuh tuh juga kejahatan tuh. Jadi mana tuh yang benar tuh? Apakah like itu keadilan atau justru dia keadilan bagi orang yang memang bagi dirinya sedikit doang gitu loh, menganggap dirinya itu yang paling benar. Yang ada kata yang menentang dia itu pasti dimatiin juga tuh, bukan hanya kejahatannya doang. Yang menentang atau yang beda jalur sama dia itu pasti harus dimatiin tuh. Ada di segesnya di mana dia ngebunuh bahkan seorang polisi. Polisi itu kan andai kata like itu ngebunuh orang, dan itu sudah jadi kewajiban polisi untuk menangani kasus pembunuhan. Ya. Nah itu jadi pertanyaan tuh, kira-kira apa tuh menurut kalian sedikit deh? Sekarang tahu mitasnya. Like sebenarnya pribadi seperti like itu tercipta karena kelalaian dari orang-orang atas juga. Karena kan kita lihat juga tuh, tidak sedikit kan orang yang dukung Kira. Orang dukung Kira itu tidak sedikit karena pada nyatanya orang-orang sudah juga geram gitu lah dengan kasus-kasus banyaknya kriminal yang dibebaskan dengan alasan konyol. Ya, betul banget. Jadi beberapa orang menganggap itu sebuah keadilan sejati. Cuman beberapa orang mungkin ya yang saya dukung ya seperti L gitu. Ya saya akui saya lumayan naif dalam hal ini, kayak di mana like itu tidak sebenarnya salah. Karena memang ini adalah bentuk protes masyarakat terhadap Sistem yang gagal sistem yang gagal gitu dari pemerintah dalam mengatasi orang-orang kriminal ini. ya. Yes, betul banget. Hingga pada akhirnya tanpa angin tanpa hujan takdir memberikan like sebuah buku dan memberikannya sebuah pilihan. Di masa saat dia mengambil ini, itu jalan hidupnya sudah bakal beda 180 derajat. Yes, betul banget. Lagi Jadi, pelajar loh. Itu gila banget memang sebenarnya. Jadi keadilan yang dianut oleh like itu tidak sebenarnya salah. Cuman cara dia menegakkan keadilan itu tidak benar secara moral. Dan juga tidak, ya mungkin baginya estetik kali ya. Bagi saya itu sangat kejam itu untuk dia mengkomit hal tersebut gitu. Apalagi dia bukan pencipta ya. Iya. Itu yang menjadi kontroversi juga nih. Nah oke, selanjutnya nih dari Bro Sasa sendiri, menurut Bro Sasa untuk L nih, apakah banyak yang mengatakan L itu naif, dia meminta peraturan itu bagaimana selayaknya, bukan tentang kayak bagaimana cara membunuh, tapi bagaimana kita memberikan hukuman yang cocok nih. Tapi meskipun begitu hukumannya itu kan nggak lancar tuh, masih banyak yang lolos dan segala macamnya. Gimana tuh menurut Bro Sasa sedikit? Iya, tadi kan juga aku mungkin nggak terlalu dalam nonton, bahkan aku nggak pernah nonton nih. Yes. Jadi nggak terlalu tahu, tapi dari yang kalian bilang itu
beberapa orang itu banyak yang mendukung si Light Yagami ini kan, Ya. dan perilakunya ini itu muncul karena orang-orang yang berjanji ke dia, ke masyarakat dan sebagainya untuk menegakkan peraturan-peraturan itu. Dan itu juga alasan kenapa aku suka banget Light Yagami ini, karena ada rasa apa ya namanya, ada rasa udah dikhianati gitu. Yes, Karena janjinya kita akan diproteksi dan sebagainya, tapi masih banyak juga kejahatan yang terjadi kalau kita nggak gerak sendiri gitu. Ya, betul banget. Aku ada satu hal nih. Jadi kamu bilang di siapa ya yang bilang tadi kalau di kemudian episodenya itu ada orang yang mulai jadi gila gitu atau Iya, Like itu sendiri. si Light itu sendiri dia Dia berkencan jadi Tuhan. jadi Tuhan. Jadi dari nilai ini kan ada objek nilai namanya, yang arusnya itu dari hulu sampai ke hilir, dari sumber. Sebentar ya. Kameramen. Mas, kameramen. Kameramen, Belikan aqua dulu. Oh, Oke. haus ya. Boleh sambil lanjut nggak? narasumber haus teman-teman. Aku makin jalan aku dulu. Saya kasih break ya sama. Air putih tadi. Yes, Oke, betul kita banget. lanjutin ya. Tadi ada objek nilai nih yang dari hulu sampai ke hilir, yaitu sumber atau asal sesuatu, lalu berproses menjadi suatu aksi Kebiasaan. atau refleksi dari Betul banget. hal tersebut. Misalnya ya cara orang itu tumbuh kayak dari ilmu yang mereka punya, dari agama dan sebagainya, lalu itu berproses dan membentuk sikap mereka, tingkah laku mereka sekarang ini. Menurut kalian ada relevansi nggak sih dari tadi kan dibilang setelah diambil buku itu, bertemu buku itu, Light pasti sudah berubah jalan hidupnya kan? Yes. Nah, menurut kalian itu ada relevansi nggak dengan sumbernya ini dari buku ini, dan dari tujuan awal Light yang ingin menjadi begini itu, apakah dia prosesnya baik atau buruk? Karena dia berubah jadi itu kan, hilang kendali. Oke. Mungkin dari sumbernya itu karena dia sebenarnya dia orang yang merasa pintar. Light itu adalah seseorang yang merasa pintar. Dan dengan memegangnya buku Death Note ini, apalagi dia bisa memegang takdir seseorang, Yes, betul banget. itu benar-benar membentuk dirinya yang awalnya sok pintar, sekarang udah sok menjadi Tuhan gitu kan. Dan proses itu menggila, dimana dia acap kali sering hampir ketahuan, tapi dia memutar otak untuk bisa melingkahi orang-orang menangkap ini, orang menangkap ini. Atas seringnya keberhasilan dia dalam rencana lolos dari ini itu membentuk sebuah confident, kepercayaan diri bahwa oke, I'm undefeatable, aku tidak terkalahkan. Apalagi dengan Death Note di tanganku, siapa coba yang berani kan melawan? Yes, betul banget. Nah, ini nih yang benar-benar membentuk dia menjadi pribadi yang mengerikan di akhir episode itu. Makasih ya. Dan bahkan ada scene yang dia gonggong di kuburannya L, Yes, Yang- betul banget. itu Sangat memang tidak berkait bermoral ya. udah gila banget ya di situ. Kuburan. Iya. Dia menang melawan rival terbesarnya, dia menang. Apalagi dia nggak selebrasi di depan situ kan. Yes. Nah, itulah kira-kira mungkin kalau kita bingung bagaimana proses terbentuknya karakter L yang menjadi gila sampai ingin menjadi Tuhan itu. Semuanya berhulu saat dia bertemu dengan buku yang dimana memberikan dia sebuah otoritas untuk mengendalikan takdir seseorang. Jadi dia gila. Nah, saya mau nambahin nih. Iya. Ada satu referensi yang sangat cocok banget nih dari hulu ke hilir nih. Ini kan hulu itu bagaimana kan prosesnya Ya. Sumber asalnya. dan hilirnya itu adalah hasilnya. Oke. Nah, contoh karakter yang paling cocok menurut saya ada di Attack on Titan dengan MC yang bernama Eren Yeager. Ya. Nah, jadi singkat cerita, Eren itu tinggal di pulau yang memang dia sudah terkurung tuh. Anggap saja dia tuh seperti hewan peliharaan lah, yang selalu dikandangin. Dan sejak saat itu dia mulai bermimpi tuh, dimana kalau misalkan gak ada tembok dan misalnya dunia itu luas. Nah, setelah itu dia singkat cerita dia masuk ke dalam sebuah militer nih, dimana dia mengungkapkan bahwa nyata
istilah kata itu Titan itu yang awalnya bagi mereka adalah ancaman, ternyata itu adalah suku mereka sendiri. Itu aneh tuh. Aneh kan? Bagaimana seorang manusia bisa menjadi Titan? Iya. Nah, lanjut nih. Ternyata Titan itu bukan istilah kata musuh aslinya. Ternyata musuh aslinya itu ada manusia sendiri. Manusia yang mempunyai bangsa yang lebih besar lah istilah kata. Dan itu ngejelasin bagaimana Egan itu mulai membenci orang-orang yang ada di luar daripada pulau dia tersebut. Nah, sejak saat itu dia mulai mencari yang namanya kebebasan. Betul, dengan apa? Dia membinasakan hampir semua manusia, populasi di dunia. Dengan apa? Kekuatan Titan itu sendiri. Dan itu menjelasin bagaimana Egan itu mulai dari dia di kandang sampai dia ingin mencari kebebasan. Dia mempunyai prinsip ideologinya sendiri. Dan menurut saya itu termasuk ke dalam moral deontologi, di mana dia mempunyai konsekuensi dengan apa yang dia perbuat gitu. Ini relevansinya menurutku kayak masuk sama materi kita sebelumnya ya, yang Yes. beyond fisik gitu. Betul banget. Dari apa yang Eren ini tahu di dalam lingkupnya sendiri, dalam walls kotanya itu, dan di luar itu beda. Jadi setelah dia tahu kalau ternyata Titan ini juga sama dia dan dia bisa berubah jadi Titan ini, ya kan? Jadi aku mau nanya nih, sebelum dia tahu soal ilmu yang sudah didapatkan setelah melihat di belakang wolf ini, apa ada beda tujuan sebelum dia tahu dari ilmu yang baru itu sama tujuannya dia, apakah berubah sama setelah dia tahu? Yes, berubah. Nah, Sebelum dia tahu dia cuma mau ngeliat laut kan. yes, betul banget. Setelah dia tahu ada laut, dia tahu di luar dunia itu masih banyak, masih Iya. lebih luas. Dan dia tuh kecewa. Kecewa kenapa? Karena ternyata yang dia lawan itu bukan Titan, manusia. Iya. Mereka cuma ngira ancaman mereka tuh cuma Titan ini aja. Iya, betul banget. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa Titan ini dibuat oleh seseorang. Yes. Betul gitu. Jadi Titan ini dibuat seseorang yang ada di dalam kotanya dia sendiri atau di luar? Cukup panjang di penjelasin, tapi intinya Egan dan teman-temannya mempunyai darah yang memang dia bisa menjadi Titan. Singkat cerita itu dari keturunannya sebelumnya. Nah, singkat cerita keturunannya tuh kebagi dua tuh. Ada yang di dalam pulau yang kecil dan ada yang di pulau yang sangat besar sekali. Istilah kata kita di dunia ini kayak biasa lah. Istilah kata mungkin anggap aja Egan itu ada di Korea Utara, kita di Indonesia. Kita kan lebih besar tuh, lebih luas tuh, lebih bebas. Iya. Nah, baru sampai situ si istilah kata andai aja nih. Kok andai sih? Apa ya sebutannya? Bangsa lah yang melawan si sukunya Egan ini. Dia ngemanfaatin sukunya si Egan jadi Titan buat membunuh sukunya si Egan itu. Itu kan aneh tuh. Iya. Bentar. Jadi orang yang ngebuat Titan ini, Iya. dia ngemanfaatin suku itu sendiri untuk membunuh suku itu juga. Iya, jadi jadi bisa bilang saling membunuh, dibuat saling membunuh. Jadi gini, bangsa Eren ini disebut sebagai bangsa iblis. Dan orang di luar ingin memusnahkan bangsa iblis ini dengan menggunakan orang dari bangsa iblis ini. Dengan bayaran, orang bangsa iblis ini tidak bakal didiskriminasi lagi saat tinggal di tempat orang-orang itu. Jadi aku mau tahu soal misalnya moral dari orang-orang bangsa iblis ini. Apakah dari awal memang mereka itu jahat, ingin memusnahkan orang-orang di dalam walls ini, Sebenarnya- atau karena hanya perlawanan? Cukup panjang sebenarnya ya. Cuma kalau kita go back dari jauh banget, memang awalnya tuh dari suku Egan sendiri ya. Iya. Yes. Pada hakikatnya mereka jahat. Karena King Prince yang pertama itu benar-benar memanfaatkan kekuatan Titan Dimir. Pokoknya nenek moyang mereka lah. Iya, betul banget ini moyang lah. Menghancurkan manusia dan menguasai bumi. Nah, kita ambil contoh paling dekat aja deh. Kalau karakter fiksi kita ganti topik Ya, ya. ganti lagi. Deontologi. Kita ambil deontologi. Ada seseorang yang dia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk itu. Tapi setiap malam dia turun menggunakan sebuah kostum Wah, siapa tuh? untuk menghajar semua orang yang melakukan tindak kriminal. Itu bukan kewajiban dia sebenarnya. Iya. Batman. Jadi gini, dia tidak pernah diwajibkan untuk menangkap orang-orang jahat ini gitu.
apalagi dia miliarder kan, Yes. kayak ngapain aku ngurusin bisnis saya sudah kaya raya Terkait gitu. juga ngapain coba? Iya. sudah milioner. Ngapain ngurusin, jadi tapi karena ada kewajiban dalam hatinya untuk memberikan kesejahteraan bagi warga Gotham yang selalu ditindas oleh polisi korup, penjahat-penjahat tidak bermoral dan segala macamnya. Karena satu sisi dia merasa juga bagaimana kehidupannya ketika dihancurkan oleh penjahat-penjahat ini. Orang tuanya dibunuh kan. Nah, itu juga bisa kita lihat dari hulunya. Bagaimana seseorang miliarder yang harusnya punya kehidupan damai, tapi malah terungkap rela nggak tidur insomnia, tapi matanya itu merah buat sekedar baku hantam sama orang-orang kelas bawah ini doang. Betul Apa banget. gitu. Oh ternyata di hulunya orang tuanya dibunuh gitu. Dan dari situlah mentalnya terbentuk, disitulah dia menggunakan semua uangnya untuk mulai yang pembasmian para kriminal-kriminal ini gitu loh. Jadi mulai perjalanannya dari berguru sini, berguru situ, menggunakan semua biayanya untuk kebaikan masyarakat. Nah ini juga salah satu yang selain hedonisme, di mana dia baik, dia tuh senang ketika semua orang senang gitu. Nah itu juga saya lupa tuh. Aku Yang lupa kedua singkat saya tuh. Pokoknya itulah. Nah dia juga punya partner, Namanya? Inisial? awalnya Robin. Nah, udah itu langsung dijawab tuh. Awalnya Robin. Nah ini Robin yang kedua. Ah, kayaknya aku tahu deh siapa. Robin yang kedua ini dia hilang, dianggap mati oleh Batman, dan ternyata muncul sebagai pahlawan baru. Yang kali ini ia tidak segan membunuh orang-orang. Kriminal gitu ya. Ini juga bisa kita lihat ya, kayak ini anak didikan Batman, yang Batman sendiri kan memegang moral no killing rules kan. Iya. Tapi kenapa ternyata ada seorang antihero yang punya ketersindaman atau dia malah melakukan tindakan yang kontra gitu dengan dia. Oh ternyata kita telusuri hulunya, oh dia ini disiksa gitu kan sama si Joker, Iya. temannya musuhnya Batman. Mutant Ya, Batman. disiksa si Joker, diprovokasi bahwa Batman tuh nggak peduli sama kamu. Kira dibentuk sama Joker sedemikian rupa, lalu dilepaskan gitu aja. Nah kira dia menjadi seseorang yang hedonis gitu. Dia dikontrol oleh nafsunya untuk membunuh dengan berdasarkan ideologi sendiri, untuk bahwa aku membunuh ini ya seperti kurang lebih seperti Lex lah. Keadilanku itu adalah dengan membunuh orang-orang ini, dan target utamanya oleh si Joker. Jadi kita bisa lihat bagaimana Batman yang masih memegang sebuah pola pikir yang tadi saya lupa namanya, mukanya Gokil dia gitu. bertarung untuk orang, dan orang bahagia dia sudah cukup untuknya, dan dia turun ke jalan dengan tanpa disuruh gitu, Ya. menghajar semua orang yang mengganggu ketenangan masyarakat, dan seseorang yang lepas kendali oleh nafsu membunuhnya. Jadi gitulah kurang lebih. Jadi bisa dibilang Batman itu kurang lebih kayak Like, tapi bedanya dia masih terkontrol. Ya, Ya. betul sekali. Aku mau mungkin kontra ya, karena aku Yes. obsesi banget sama si Red Hood ini. Aku mau bilang kalau menurutku ya, Red Hood ini bukan memiliki nafsu membunuh, tapi lebih ke sakit hati. Setelah dia disiksa, dibilang Batman gak akan peduli, pasti di hatinya kayak itu salah, aku kan sudah melihat Batman ini sebagai ayahku sendiri gitu, karena dari kecil dari jadi Robin yang kecil banget jadi anak baik gitu, sampai dia disiksa hari itu dia tetap percaya sama Batman kan. Tapi lagi dan lagi dia malah kayak di let down gitu sama orang yang dia kira ayahnya sendiri. Kayak dia pikir bakal diselamatin, bakal setelah Batman ini tahu kalau dia itu dibunuh Joker, Batman pasti bakal seek revenge gitu, nah buat membunuh si Joker ini. Buat dia pasti setelah dia tahu itu nggak terjadi dan dia lolos dari Joker ini, pasti ada rasa sakit hati, dan dia bilang dalam dirinya masih ada baik, karena dia mau menghilangkan kejahatan di Gotham gitu kan, walaupun caranya ya nggak moral, nggak etis dengan membunuh orang, tapi dia melakukan itu karena dia itu sangat kontra sama orang yang sudah dia sayangi gitu lah. Ya, betul banget.
Ya walaupun mungkin ya aku bisa ngerti alasannya, cuman bagaimana ya, pada pada akhirnya bahkan Batman sendiri mungkin bisa mengontrol nafsu membunuhnya gitu loh. Ya betul banget. Dan aku agak sulit untuk menjustifikasi Tapi beda sih. itu sendiri. Bayangin aja, apa dijarin orang tua aku mati pas aku kecil, sama aku disiksa bertahun-tahun, aku mati terus dibangunin lagi dari kematian, lalu setelah bangun dari kematian aku disiksa lalu diselamatin sama orang yang bukan ayah aku sendiri gitu. Itu pasti beda banget. Ada yang namanya dari aksi sama reaksinya ini yang disebut ini apa sih, Red Hood ini. Betul. Nah, jadi dari semua karakter yang disebutkan tadi, itu ada hubungannya loh dengan objek forma yang membahas tentang etika, moral, dan juga akhlaknya loh. Kayak tadi tuh, batasan etika seseorang itu tergantung daripada pemikiran orang itu sendiri. Iya. Jadi contoh kayak like, apakah dia bermoral tuh? Batasan moral dia mungkin lebih daripada pembunuhan tuh. Dari kejahatan itu mungkin batasan moral dia. Jadi mungkin bagi dia, kejahatan itu lebih di atas daripada pembunuhan. Makanya dia ngebunuh orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Nah, kalau mungkin Egan itu adalah dia ingin mencari kebebasan nih. Kebebasan adalah ideologi dia nih. Nah, cara dia mencari kebebasan, dia melakukan genosida. Dia genosida hampir semua manusia di sini. Yes. Andai kata kita juga kena nih, seandainya misalkan kita itu nyata tuh. Iya. Kena juga nih. Dendam gak kita? Misalkan suku kita hampir di istilah kata mati lah, hampir semuanya mati. Iya. Cuma suku dia doang. Iya. Dendam gak kita? Dendam banget. Nah, makanya setelah end dari anime itu ada lanjutannya tuh, di mana manusia yang dari luar pulaunya si Egan itu tetap melakukan perang dengan manusia atau bisa bilang sukunya yang ada di dalam pulau Egan itu sendiri. Dan ini ngejelasin gimana manusia sampai kapanpun dia tetap akan punya konflik, entah dia dalam pulau maupun di luar pulau. Padahal sejatinya manusia itu suka mencari konflik, mereka nggak mau cari perdamaian. Tapi pada akhirnya memang semua kasus tadi itu hanya karena mereka tidak bisa merasakan satu sama lain aja kan. Yes, betul banget. Jadi kayak di mana Red Hood dia nggak tahu gitu kalau ternyata mungkin Batman kalau dia ini sudah diinfokan mati gitu sama Joker, apalagi ada ditontonkan kan sebuah rekaman di mana Joker menembak kepala Red Hood kan, dan itu memang cukup buat heartbreak seorang Bruce Wayne, apalagi melihat rekaman secara langsung. Dan juga bangsa Eldia yang mereka cuma pengen dimengerti kalau selamanya mereka itu diperbudak dan segala macam, dan ingin menunjukkan amalnya kepada seluruh dunia ya. Tapi karena dunia tidak pernah melihat penderitaan dari Eldia, ya akhirnya mereka cuma menganggap bahwa memang bangsa iblis ya ini. Lebih tepatnya ya. mereka itu dulu pernah tuh, mereka masih benci banget dengan masa lalu. Mereka nggak bisa move on sama masa lalu yang saat mereka melakukan perbudak. Padahal bangsa Eldian sekarang itu juga gak juga dong menanggung dosanya, karena itu beda keturunan tuh, dan itu nggak ngebuat kayak semacam standar ganda lah bagi. Iya. Balik lagi, itu adalah bagaimana cara kita pandangan. Setiap manusia itu punya pemikiran yang beda-beda, moralnya beda, bagaimana dia menanggapi suatu kasus itu berbeda-beda. Setiap karakter ini kataku ya ada dilemanya masing-masing gitu ya kan. Yes. Kayak kalau mereka melakukan sesuatu hal itu menurut mereka nggak sesuai moral yang ada secara logis gitu, misalnya membunuh orang. Tapi di sisi lain gitu dilema satunya adalah pada pribadinya sendiri. Yes. Kalau aku begini, nanti orang ini pasti akan berkeliaran tetap menjadi orang jahat, atau aku akan mengikuti orang yang aku benci ini kayak si Red Hood tadi kan. Jadi masing-masing orang ini ada dilemanya mereka sendiri dalam dirinya. Banget. Itulah pada akhirnya mereka bikin justifikasi mereka sendiri kan. Mereka berusaha menggenggam pembenaran mereka sendiri bahwa aku lakuin ini biar ini gitu loh. Ya walaupun pada hakikatnya cuma buang moral mereka jauh-jauh. Iya. Nah, oh ya, fun fact juga nih di ending dari Detox sendiri kita kan tahu tuh, like itu mati di tangga nih. Nah itu ada filosofinya tuh. Jadi like itu dia nggak akan diterima di surga neraka, bisa dibilang balance. Nah dari kanan kan dia ngebunuh orang dengan alasan untuk kebaikan dunia, tapi dia sendiri juga ngebunuh orang. Iya. Dia juga kriminal,
Itu dia pertanyaan tuh. Iya, jadi filosofinya dia nggak bisa turun ke Iya. down to hell, Iya. tapi nggak bisa up to heaven juga. Jadi dia cuma jadi manusia yang gitu-gitu aja. Dia nggak akan bisa akhirnya kadang. Dalam limbo gitu ya. Iya. Yes. Eh, bukan dibilang Tuhan sih, bahkan dunia akhir itu nggak bisa nentuin juga apa dia berhak atas atau ke bawah gitu. Kalau nggak salah ada cameo-nya nggak sih di anime lain, aku lupa animenya apa ya. Ya, ada juga satu universe itu dikasih lihat tuh. Di bagaimana akting dunia tuh. Dia lagi duduk santai gitu. Dia nggak bisa kemana-mana. Aduh, masih sendiri tuh setiap hari Ya, betul banget. lamanya. Jadi yang jadi mas pertanyaan itu, apakah keadilan itu butuh moralitas atau justru keadilan itu dibutuhkan ketika sesuatu memang yang urgent lah, bisa dibilang kita nggak butuh moralitas dalam keadilan. Itu kayak tadi tuh Batman, Aaron, Light dan Robin itu juga mereka ditanyakan tuh, mereka keadilannya punya moralitas nggak? Kan ngebunuh buat kebebasan dia sendiri. Dia nggak bebas, dia nggak sama dengan manusia lain. Dia nggak, berarti keadilan tuh nggak ada. Like juga sama. Dia capek tuh dengan dunia yang gitu-gitu aja. Yang penjahatnya selalu selamat, ya justru yang baik yang malah disingkirkan. Itu gak ada keadilannya tuh. Dia ngebunuh. Jadi pertanyaannya tuh, apakah keadilan itu butuh moralitas? Memang keadilan itu tergantung pandangan dari subjeknya masing-masing ya. Kayak Batman, dia memang menegakkan keadilannya sendiri. Yes. Cuma dia masih menahankan moralnya untuk tidak membunuh. Yes, betul Nah banget. itu. Jadi memang sisanya itu tergantung pada subjeknya sendiri. Bagaimana saat dia ingin menegakkan keadilannya itu sendiri. Bagaimana cara agar dia tidak tenggelam di sebuah tindakan yang bersifat amoral gitu. Betul banget. Nah, tapi juga di kontroversi tuh si Batman. Kenapa dia nggak ngebunuh aja gitu biar bersih semua? Ada yang tanya tuh. Jadi pertanyaan tuh, kenapa nggak dibunuh aja kalau gitu? Kalau gitu semua orang jahat dibunuh aja. Itu sudah pernah dijawab di sebuah kalau misal di komik Absolute Batman tuh. Jadi saat dia membunuh orang, dia benar-benar ketagihan buat bunuh itu. Karena saya pernah main gamenya di PS4. Dia juga pernah ditanyain sama Gordon bahwa, wah, kenapa kamu nggak pernah bunuh orang ini? Dan jawabannya itu simpel. Sekali aku masuk, aku nggak bisa keluar katanya. Iya. Jadi sekali dia menggenggam jantung orang buat dipecahkan, dia udah nggak bisa lepas dari siklus itu. Karena dia masih berusaha mempertahankan beban mentalnya dalam menghabisnya seseorang. Bayangkan seperti Red Hood gitu kan, kayak dia udah nggak ada bebannya gitu, kayak Bunuh aja dah. you can kill me, dare, udah tinggal. Bayangkan Batman tanpa moral itu udah, Batman tanpa moral itu emang sudah bersih. Mau musuh segede Bane, segede Killer Croc itu udah kelar sama dia. Jadi seandainya nih musuh yang dilawan Batman ini kalah, tapi Batman gak bunuh dan dia jadi semakin kuat, terus dia mengancam Batman. Jadi Batman tuh asal ngapain coba? Jadi andai kata contoh karakter yang memang dari awal jahat, saya ambil apa ya? Contoh karakter yang jahat, Aizen. Misal, nah nih dia ngebunuh nih, dia kalahin Aizen, terus Aizennya jadi makin kuat, dia ngelawan Batman lagi. Andai kata aja. Nah, kalau misalkan Aizen udah makin kuat dan bisa ngebunuh Batman, itu ngebahayain Batman dong. Kenapa dia nggak bunuh aja sebelum dia kuat? Kan ada tuh. Ada juga yang mengatakan, ngapain gua nunggu kuat, mending gua matiin aja langsung. Ada juga yang bilang, tunggu lu kuat baru lu bunuh gua gitu. Jadi ada sembunyinya. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh. Sebenarnya situ letak kelemahan dari moral nih pegang Batman gitu. Jadi kayak si Aizen ini punya kelemahan nggak dulu ya? Bagi saya Aizen itu kelemahannya cuma satu, dia kuat, dia pintar, dia sangat apa ya, bisa dibilang dia mencari keadilan. Istilah kata tuh, daripada dia dipimpin sama manusia yang nggak bisa ngapa-ngapain, mending dia jadi pemimpin. Nah tapi satu kelemahan dia nggak punya teman, dia kesepian, dan kesepian itu yang ngebuat dia fokus untuk kepada kekuasaan. Itu yang menjadi alasan bagaimana dia terlihat sangat arogan lah. Istilah kata dia ngincar tata tertinggi, itu jadi kelemahan dia. Tapi gimana ya? Kalau kita berbicara soal si Batman ini, mungkin dia punya contingency plan buat ngatasin segala hal yang di luar kemampuannya gitu. Ya ibaratkan lah si manusia biasa ini ketemu makhluk dari planet Krypton, yaitu Superman.
ini kan jelas nih kemampuannya tuh gini nah. Iya, jauh banget. Cuman kan gimana dia ngatasin? Oh ternyata Batman ketemu contingency plan-nya Kryptonite. Jadi dia nggak perlu bunuh Superman buat menjaga keamanan dirinya. Dia cukup membuat contingency plan dengan ke keikutsertaan Kryptonite ini dalam rencananya. Ya mungkin sesimpel dia pakai kalung Kryptonite mungkin atau sarung tangan yang dibalur dengan Kryptonite. Dengan akhirnya dia bisa mengalahkan Superman. Dan dia buat nahan Superman itu buat mengincarnya simpel aja. Dia kurung ke dalam sebuah ruangan dengan matahari merah dan borgol yang terbuat dari Kryptonite. Itu dia Superman tidak bisa ngapa-ngapain ya kan. Ya. Nah jadi mungkin dalam kasus Aizen ini mungkin ya dia kesepian kan. Mungkin Batman tinggal membayar orangnya, ini kamu udah teman dia. Jadi Masuk mungkin akal, masuk akal. pasti ada cara dia buat nyalahin dia. Ya. Karena namanya Batman, dia pasti pintar dan kepintarannya ini dia pakai untuk muter otak biar tindakan akhir dia itu nggak menghilangkan nyawa seseorang. Jadi mungkin itulah. Kalau dari Bro Sasa sendiri gimana tuh tanggapannya? Dari semua yang kita bahas tadi. Aku dari yang aku tahu aja ya. Ya. Karena yang terakhir tadi aku mulai nggak tahu nih, jadi aku diam aja. Gak apa-apa. Dari semua ini nih, kita lihat aja dari tujuannya mereka, yang mereka sampai di akhir situ, misalnya dari Eren, Moonlight, dan juga Retu tadi, hilir yang mereka sampai itu, diri mereka yang sekarang ini pasti beda jauh banget kan sama yang mau mereka capai pas mereka masih di hulu banget. gitu ya, jauh banget. Dan mereka pasti itu perubahan itu terjadi karena ada sesuatu hal yang menghalang mereka dalam proses mereka itu. Betul banget. Bisa itu karena setelah mendapat ilmu yang mereka dapatkan saat itu, mereka reaksinya salah atau benar, itu pasti ada alasannya di situ. Tapi semua ini pasti karena fondasi diri mereka, nilai yang ada dari hulu mereka itu nilainya pasti tetap ada di sana kan, dalam diri mereka itu. Nah, kalian setuju nggak? Kalau menurut saya sih setuju ya, karena dari semua tadi yang kita sebutkan itu mereka punya tujuan, tapi cara implementasinya beda. Yes. Jadi itu ngejelasin gimana moralitas tadi saya bilang, moralitas itu batasan manusia yang berbeda-beda. Yeah. Jadi terkadang kita perlu menurunkan moralitas untuk mencapai tujuan, selama tujuan yang itu bagi diri kita itu baik, dan itu masuk egois untuk tadi Egan kan, atau mungkin kayak like tadi. Nah tapi ada juga dari Batman, dia nggak egois, tapi dia sangat tadi lumayan naif lah ya, dia nggak ngebunuh orang yang jadi ancaman bagi dia. Nah itu kan juga kayak ngejelasin tuh kebebasan setiap manusia tuh dalam moralitas tuh bagaimana dan keadilannya. Iya betul sih. Sebenarnya dapat banget nih guys, karena waktu kita ini sudah habis ya, dan walaupun seseru ini topik kita saat ini, tapi unfortunately kita harus end di sini sama Gaya ya teman-teman, maaf banget. Tapi sebelum itu saya mau ngejelasin Ya, Yes. Jadi intinya objek fisik dan metafisik itu bisa diimplementasikan, contohnya kayak tadi untuk karakternya ya, atau tadi kayak tadi kado dan lain-lain. Nah sedangkan objek forma itu ngejelasin bagaimana apa tadi ya, objek forma. Bagaimana cara kita menganalisis objek material ini? Nah ya betul, tadi kayak tadi tuh karakter itu ngejelasin gimana mereka cara mereka mencapai tujuan mereka tuh. Iya. Mulai dari Egan yang mencari kebebasan, Like yang mencari keadilan, atau tadi Batman yang juga mencari keadilan, dan juga si tadi apa Red Hood juga mencari keadilan. Itu ngejelasin bagaimana moralitas manusia itu mempunyai batasan, namun batasannya itu mereka punya standar yang berbeda-beda, tidak bisa disamain satu dengan yang lain. Dan ini juga ngebuktiin bagaimana keadilan itu bukan semua harus satu dengan satu, tapi bagaimana kapasitas mereka yang mencukupi bagi diri mereka sendiri. Dan itu ngebuat adanya kebebasan dalam diri manusia. Yes. Jadi moralitas itu bisa dibilang batasan, tapi bisa juga kita sebenarnya ini agak riskan ya kalau saya bilang moralitas nggak perlu dipentingin, karena memang contoh aja dari karakter nyata Adolf Hitler yang tahu lah ya, dia melakukan genosida tuh. Yes.
Jadi menurut saya moralitas itu tidak perlu digunakan jika memang itu suatu hal yang terlalu urgent. Apa ya? Contohnya ya, kayak misalkan nih, saya ketemu dua maling tuh, mereka bawa pisau. Masa saya pakai moralitas saya buat mukul cuma buat ngelukain dia doang? Kalau itu mati dong. Gimana tuh? Makanya terkadang moralitas kita abaikan demi keselamatan kita sendiri, dan itu adalah insting ego manusia. Dan harus dengan pertimbangan yang matang banget. Betul Walaupun banget. kita, tapi harus matang agar ya kita tetap menggenggam moralitas kita dengan tinggi gitu. Nah. Walaupun kita harus kadang diignore. Moralitas itu ibaratkan sebuah kaca yang menghalangi manusia gitu. Betul banget. Kalau urgent ya kita mau memecahkan kaca itu kan? Iya. Dan itu termasuk deontologi loh. Dia Iya. apakah keputusan kita itu kita ngambil sedikit, dan itu ngebuktiin. Ada kan yang ya ingin menang sendiri, ada yang ingin memenangkan sesama, tapi nggak buat dia, atau yang penting buat dia tuh aman, dan buat orang yang aman juga ada. Dan ada juga yang kayak tadi tuh, dia ngambil keputusan, dia nggak tahu dia benar atau salah, dia lakuin aja, Iya. dan keputusan itu bakal diakikan. Jadi kalian pilih mana nih? Mau yang nguntungin semua orang, nguntungin diri sendiri, nggak tahu benar atau salah, atau yang nguntungin bersama? Kita pasti ngambil win solution ya sebagai anak HI. Iya. Keuntungan bersama. Kita keuntungan bersama, tapi itu juga tergantung apa ya, lingkungannya gitu. Iya, betul Iya. banget. Kayak tadi kan, hulu dan hilir itu ya. Itu possible kalau kita memilih keuntungan bersama, tapi kita nomor satu pasti itu yang kita cari. Solution ya. Iya, win-win solution gitu. Ya sudah, apa ada tambahan lagi atau itu aja, teman-teman? Mungkin cukup kali ya. Cukup Iya. aja kali ya. Cukup nih. Oke. Karena waktunya juga lumayan lama nih. Udah lama banget. Oke. 1 jam. Guys, hear it from us, okay? From Gaya. So, talk again with us soon. Talk with Gaya. Bye-bye. Keren. Sudah lewat. Terima kasih sudah mendengarkan kami.